Raka sudah terbiasa dengan pekerjaan sebagai sopir ambulans. Suara sirine, deru mesin, dan ketegangan di jalanan kota sudah menjadi bagian dari kesehariannya. Namun, ada sesuatu yang tidak biasa terjadi belakangan ini. Sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang setiap kali ia duduk di belakang kemudi ambulans itu. Malam itu, seperti biasa, Raka menerima panggilan darurat dari rumah sakit. Ada pasien yang membutuhkan evakuasi cepat. Saat dia menyalakan sirine dan meluncur di tengah malam yang sunyi, udara di dalam ambulans terasa lebih dingin dari biasanya. Raka mencoba mengabaikannya, berpikir itu hanya perasaan aneh yang sering muncul karena kelelahan. Tiba-tiba, dari spion, Raka melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada. Bayangan seorang pria duduk di kursi belakang, tepat di samping brankar yang kosong. Pria itu terlihat lusuh, dengan tatapan kosong yang langsung mengarah ke Raka. Jantung Raka berdegup kencang, namun dia mencoba tetap tenang. Dia tahu, halusinasi seperti ini kadang terjadi pada sopir ambulans yang terlalu lelah. Tapi semakin lama dia mencoba mengabaikannya, semakin jelas bayangan pria itu terlihat. Raka mengerem mendadak di tepi jalan yang sepi, berusaha meyakinkan dirinya bahwa apa yang dia lihat hanyalah bayangan. Tapi ketika dia menoleh ke kursi belakang, bayangan itu sudah menghilang. Nafas Raka terasa berat. Dia mengusap wajahnya, mencoba menyingkirkan rasa takut yang mulai merayap. Dia harus melanjutkan tugasnya, tak peduli seberapa mengerikan perasaannya saat ini. Namun, kejadian aneh terus berlanjut. Ketika dia hampir tiba di rumah sakit, Raka merasa ada sesuatu yang menyentuh bahunya. Awalnya hanya ringan, seperti tiupan angin, tapi kemudian menjadi semakin kuat, seolah-olah ada tangan yang mencengkeramnya. Dia melihat ke belakang sekali lagi, dan kali ini dia melihat lebih dari sekadar bayangan. Pria itu sekarang berdiri di samping brankar, dengan tatapan kosong dan mulut yang setengah terbuka, seakan ingin mengatakan sesuatu. Raka mencoba mengingat apakah dia pernah mengangkut seseorang yang mirip dengan pria itu. Tapi pikirannya buntu, karena terlalu banyak pasien yang pernah dia bawa. Pria itu tidak berbicara, hanya menatapnya dengan tatapan dingin, seolah-olah menunggu sesuatu dari Raka. Setibanya di rumah sakit, Raka melompat keluar dari ambulans, berusaha menghindari tatapan pria itu. Dia menyerahkan pasien yang dia jemput kepada petugas medis dan mencoba menenangkan diri di luar. Namun, rasa takut itu tidak juga hilang. Tatapan pria itu terus membayanginya, bahkan ketika dia sudah jauh dari ambulans. Keesokan harinya, Raka mendapati dirinya harus mengemudikan ambulans yang sama untuk menjemput jenazah dari lokasi kecelakaan. Sepanjang perjalanan, dia merasa ada yang tidak beres, seolah-olah ada energi negatif yang menyelimuti ambulans. Ketika dia sampai di lokasi, dia melihat kerumunan orang berkumpul di sekitar tubuh yang tergeletak di jalan. Ketika Raka membantu petugas medis mengangkat jenazah ke brankar, dia merasakan deja vu yang menakutkan. Wajah jenazah itu mirip dengan pria yang menghantui pikirannya semalam. Raka hampir kehilangan keseimbangan saat menyadari hal itu. Namun, tugas harus diselesaikan, dan dia kembali ke rumah sakit dengan perasaan mual. Sepanjang perjalanan, dia tidak bisa berhenti memikirkan kemiripan itu. Pria itu, dengan wajah pucat dan tatapan kosong, adalah orang yang sama yang dia lihat di ambulans malam sebelumnya. Saat tiba di rumah sakit, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Ketika dia membuka pintu belakang ambulans, dia melihat pria itu lagi. Kali ini berdiri di belakang brankar dengan mata yang tertuju langsung ke arahnya. Raka mundur dengan cepat, hampir terjatuh, dan saat itu juga pria itu membuka mulutnya, mengeluarkan suara lirih. "Kembalikan aku, kembalikan aku." Raka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dia memutuskan untuk menemui petugas rumah sakit. Namun sebelum dia sempat pergi, suara pintu ambulans yang tertutup sendiri membuatnya berhenti. Ketika dia melihat kembali ke ambulans, sosok pria itu sudah lenyap, hanya menyisakan brankar dengan jenazah di atasnya. Malam itu, Raka tidak bisa tidur. Setiap kali dia memejamkan mata, dia melihat pria itu berdiri di sudut kamarnya, hanya menatapnya tanpa ekspresi. Bayangan itu terus menghantuinya, membuatnya meragukan kewarasannya sendiri. Dia tahu ada sesuatu yang salah, tapi dia tidak tahu bagaimana cara menghentikan hal ini. Hari demi hari berlalu, dan kejadian aneh terus berulang.
Setiap kali Raka mengemudikan ambulans itu, pria yang sama muncul di kursi belakang, menatapnya dengan tatapan penuh tuntutan. Raka mulai merasakan ketakutan yang terus menghantuinya, sampai akhirnya dia memutuskan untuk mencari bantuan dari seorang paranormal. Paranormal itu mengatakan bahwa roh pria tersebut mungkin terjebak di antara dunia ini dan dunia lain karena ada sesuatu yang belum terselesaikan. Raka harus mencari tahu apa yang diinginkan oleh roh itu dan menyelesaikan urusannya. Dengan hati-hati, Raka mencoba mengumpulkan informasi tentang korban kecelakaan yang jenazahnya dia angkut malam itu. Setelah berbicara dengan beberapa orang, dia menemukan bahwa pria itu memiliki seorang putra yang hilang beberapa tahun sebelumnya dan diduga sudah meninggal, namun jasadnya tidak pernah ditemukan. Raka merasa, mungkin roh pria itu ingin agar dia mencari dan mengembalikan jasad putranya yang hilang. Dengan bantuan paranormal, Raka berhasil menemukan lokasi di mana jasad anak pria itu berada. Setelah jasad tersebut ditemukan dan dimakamkan dengan layak, bayangan pria itu tidak pernah muncul lagi. Raka kembali bekerja sebagai sopir ambulans. Namun kali ini tanpa gangguan mistis yang menghantui. Namun, dia tahu, ada banyak kisah misteri di luar sana, dan mungkin saja, suatu hari nanti, dia akan bertemu dengan roh yang lain, yang membutuhkan bantuannya untuk menemukan kedamaian terakhir mereka.